Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, ya pemirsa yang berbahagia, yang kesemuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya sekilas sedikit ingin membicarakan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada keluarga muslim, pada kita semua ketika memberikan harta waris, ya. Jadi pembagian harta waris ini sudah menjadi biasa dan itu seringkali terjadi dan seringkali dilakukan oleh kita ini kaum muslimin, ya. Namun kalau kita perhatikan, ya, ada hal-hal yang terlewatkan ketika kita memberikan pembagian waris, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat berbahaya sekali. Berarti kita melanggar aturan Allah atau kita tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, ya, ini hanya satu yang akan saya sampaikan, ya, dan ini tentu masih banyak yang lain, yaitu ketika kita membagi waris, ya, di mana harta yang meninggal itu kita kumpulkan. Apa aja semua kita kumpulkan, aset-asetnya, uangnya yang disimpan, ya, dan semua nilai yang berharga dikumpulkan oleh ahli warisnya. Setelah itu terkumpul, ya, namanya tirkah. Ya, itu namanya tirkah. Begitu itu terkumpul, tirkah itu, ya, terkumpul, lalu diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian-bagiannya, ya. Dan tentunya bagian-bagiannya itu tertera di dalam Al-Quran. Langsung Allah yang menentukan. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ngatur-ngatur, karena nggak mungkin dong, ya, kita punya aturan, ya, itu lebih baik daripada aturan Allah. Nggak mungkin. Ya, dan itu sangat mustahil, ya, sangat mustahil. Jadi pembagian waris itu dilakukan. Misalkan hartanya itu, ya, kalau dikonversikan dengan uang, setelah dijual itu 1 miliar misalkan. Lalu setelah 1 miliar itu dipegang, dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Nah, inilah satu kesalahan. Satu kesalahan yang dianggap udah biasa, tapi salah. Salahnya kenapa? Karena pembagian warisnya itu baru tingkatnya tirkah, harta yang dikumpulkan, ya. Nah, kalau ini dalam ekonomi misalkan namanya masih bruto, artinya masih kotor harta itu. Nah, harusnya jangan dibagi dulu. Lalu bagaimana? Nah, ini Allah ajarkan mimba diwasiyatin yusi biha audai. Yaitu pembagian waris ini baru bisa diberikan setelah melalui 3 proses. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 2 proses. Ya, tambah satu ini, ya, adat istiadat lah, kebiasaan atau kewajiban kita yang masih mengatur dalam hal ini. Apa itu? Yaitu pertama adalah keluarkan dulu wasiat. Ya, jadi yang punya harta yang udah meninggal itu setelah hartanya dikumpulkan, kita ini yang masih hidup, ahli warisnya mencari-cari, membuka telinga kita, ya. Kira-kira, ya,
almarhum ini atau almarhumah ini dia punya gak wasiat? Baik wasiat itu yang disampaikan kepada diri seseorang, ya. Nah, ini perlu ada saksi-saksinya. Gak bisa seseorang itu cuma mengaku-ngaku saja. Apalagi mengatasnamakan itu kemudian untuk kepentingan diri sendiri. Misalkan datang seseorang kepada ahli warisnya menyatakan, dulu bapak kamu sebelum meninggal bilang kalau hartanya sekian persen itu untuk saya misalkan. Nah, itu untuk kepentingan pribadi, ya, ini harus kita waspadai. Karena tidak sedikit dalam konteks ini banyak orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, makanya wasiat itu sebaiknya, ya, wasiat itu disampaikan kepada orang-orang, ya, orang-orangnya itu orang-orang pilihan. Orang yang jujur, yang amanah, yang ngerti tentang ilmu, yang tatanan kehidupan sehari-harinya itu bisa kelihatan. Lalu setelah itu ada saksinya. Nah, mungkin yang jauh lebih baik adalah kalau, ya, yang namanya wasiat itu tertulis. Ada tanggalnya, ada buktinya, ada siapa yang menjadi saksinya dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih aman. Jadi ketika pembagian waris itu mau dilakukan, sabar dulu ahli warisnya. Jangan langsung diberikan karena belum selesai persoalannya, harus didahului dengan dilihat dulu adakah wasiatnya. Kalau ada wasiatnya bahwa sekian persen harta saya nanti untuk satu masjid ini, atau untuk majelis taklim, atau untuk yayasan anak yatim, ya, misalkan yayasan saya dikirimkan itu yayasan Harun Ar-Rasyid Cimura misalkan seperti itu. Nah, itu harus dikeluarkan. Kalau uangnya itu 1 miliar tadi, misalkan ini maksimal itu sepertiga, 300 juta disampaikan kepada pihak lain yang diwasiatkan itu keluar. Lalu setelah itu apakah boleh dibagi? Belum boleh. Yang kedua adalah lihat apakah almarhumah itu punya utang apa enggak. Jangan enak-enakan aja gitu. Kalau almarhumah itu punya utang, ya harus diselesaikan dulu, ya, karena masalah utang piutang ini, ya, berbahaya nanti di akhirat. Akan mengurangi timbangan amal ibadah kita dengan orang yang dihutangi. Maka hutang-hutang itu selama di alam dunia ini diselesaikan. Kalau utang-utang itu sudah diselesaikan, itu dua, ya. Pertama wasiat, kedua utang. Yang ketiga adalah biaya penguburan, ya, biaya prosesi, ya, sampai ke makaman itu juga harus dikeluarkan dari uang itu. Kalau sebelumnya pakai uang mungkin anak yang kesekian atau orang sekian itu, berarti kita pinjam, itu kita bayar. Jadi ketika harta warisan itu sudah kumpul secara keseluruhan, sebelum dibagi dikurangi dengan wasiat kalau ada, utang juga kalau ada, lalu biaya prosesi pemakaman. Nah, setelah itu selesai, baru dibagi-bagi, itu namanya harta dari tirka menjadi al-is, harta yang bersih. Nah, itu boleh dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Hadirin sekalian, jadi sekali lagi ada kesalahan yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam itu membagi waris, ya, masih sebelum dikeluarkan wasiat dan utangnya dan biaya prosesi pemakamannya. Itu berarti kita telah melakukan kesalahan, kita telah melanggar aturan Allah, kita telah menjolimi almarhum atau almarhumah, dan akhirnya apa? Harta warisan itu jauh dari keberkahan. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita memperbaiki tata cara pembagian waris sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.